Amin. Terima kasih. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan dipandu kembali oleh Ibu cantik Mbak Ais. Nanti akan mungkin Semuanya cantik. akan lebih interaktif atau bagaimana nanti Ya. monggo Mbak Ais yang akan menghandle. Begitu saya serahkan waktu dan tempat ke Mbak Ais. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya yang sudah ini ya free ya untuk urusan domestiknya sehingga ibu-ibu bisa ini. Tapi nggak apa-apa, nanti dengan teman-teman yang lain kita bisa langsung aja. Saya share screen dulu. Materi kita hari ini teman-teman tentang bagaimana membuat bisnis model kanvas untuk usaha rumahan. Apa sih bisnis model kanvas ini? Ada nggak teman-teman yang sudah pernah membuat atau sudah pernah dengar tentang BMC atau bisnis model kanvas ini? Coba deh, siapa yang sudah pernah pernah membuat seperti itu? Boleh dong ditulis di chat box. Tes. Mbak, suara saya dengar ya, Mbak? Dengar, Mbak. Sudah, Mbak. Mbak Yu sudah. Yes, Mbak Yu sudah tahu aku dari WeLearn dan dari yang lain pasti. Mbak Nana belum. Ada yang lain yang sudah pernah dengar BMC itu apa gitu? Bisnis model kanvas. Saya baru dengar malah Mbak, jadi pengen tahu. Oke, Mbak Anis. Oke, ada yang lain? Saya pengen dengar dari 2 orang lagi. Belum, baru ini. Oke. Satu lagi, belum juga. Oke, sip. Ya, mungkin banyak yang belum ya untuk bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas ini? Yuk kita pelan-pelan kita memahaminya untuk membuat usaha yang akan kita rintis atau yang sudah kita rintis menjadi terkonsep dengan baik. Yuk, apa itu bisnis model kanvas? Sebentar. Bisnis model kanvas itu adalah visual chart atau papan yang sengaja disusun sebagai tempat untuk menuangkan ide-ide atau gagasan, konsep usaha atau gambaran usaha, agar yang punya usaha atau pelaku usaha itu dapat memahami alur dan arah bisnisnya dengan jelas. Mungkin ini adalah deskripsi yang terlalu teori, tapi nanti pelan-pelan kita akan coba memahaminya. Terbaca Mbak Werdi, terbaca sekali. Ya, oke. Jadi konsep bisnis atau ide sebuah usaha itu jika hanya tergambar di pikiran atau di angan-angan teman-teman, itu akan mudah terlupakan. Hari ini janji mau jualan lotek. Besok lihat tetangga jualan nasi kucing laris, ganti nasi kucing. Atau sebaliknya, hari ini mau jualan es krim, terus lihat tetangga jualan es kepal Milo, kok laris ya es kepal Milo, terus belok lagi ke sana. Jadi kita nggak punya konsep, cuma di angan-angan, nggak punya tahu sesungguhnya ide kita itu mau kita bawa kemana. Nah, itu mudah sekali terlupakan sehingga pelaku usaha itu tidak bisa fokus ya dengan arah tujuan usahanya yang mau dibangun itu apa. Ibarat kata kalau orang mau pergi wisata misalnya. Mbak mau liburan kemana? Ke Jogja. Oke, Jogjanya mana? Pokoknya Jogja aja. Terus dikasih tahu, Borobudur bagus loh. Mau ke Borobudur. Belum sampai Borobudur dikasih tahu. Sekarang tuh lagi ngetren di Kulon Progo tuh ada pemandangan yang indah, bla 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 bla. Belum sampai
Borobudur udah menggok lah gitu ke Kulon Progo, padahal jaraknya jauh banget ya. Nah gitu. Ibarat kata seperti itu kalau kita nggak punya tujuan yang jelas atau konsep yang jelas dari bisnis kita. Ayo, siapa yang sudah pernah merasakan seperti itu, maunya pergi ke sini, agak belak dikit ke sini, gitu, sehingga muter aja usahanya nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Ya nggak? Ada yang sudah pernah seperti itu mengalami? Nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Sekarang saya Mbak Eis, aduh Mbak Nana, iya gitu. Oleh karena itu, apa yang ada di angan-angan kita, sedang mengalami Mbak Yo, atau apa yang ada di angan-angan kita ini harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti kita tulis di papan board namanya, tapi itu nggak harus papan kayak gitu ya. Itu bisa lembar kertas kayak gitu. Ditulis gitu. Oke, nah itu artinya BMC, Business Model Canvas. Canvas tuh kayak papan gitu ya untuk nulis, ngelukis kayak gitu ya. Kita membuat model dari bisnis kita itu maunya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan untuk ini enggak? Langsung aja saya lanjutkan. Jahat banget. Oke, saya lanjutkan. Mengapa sih harus membuat bisnis model Canvas atau BMC ini? Tadi sedikit sudah saya sampaikan. Pertama, yang kira-kira bisa saya ambil poin ya di sini. Satu, di dunia usaha ada banyak konsep bisnis atau model bisnis. Banyak. Contohnya apa? Ada sistem reseller, ada yang nggak harus reseller, ada yang distribusinya panjang, ada juga misalnya yang saya mau yang pameran-pameran aja, atau saya mau online, atau saya nggak mau online, saya mau punya toko di rumah, nah seperti itu. Itu konsep bisnisnya itu macam-macam. BMC ini bisa membantu teman-teman atau pelaku usaha memilih salah satu atau dua konsep dulu yang dipakai sesuai dengan keinginannya gitu. Misalnya mau online atau mau offline. Online juga, offline juga oke. Online juga, offline juga. Tapi mau yang mana dulu nih gitu kan. Online itu ada media yang banyak sekali yang bisa digunakan. Ada e-commerce. E-commerce-nya itu macam-macam. Boleh sebutin nama kan ya. Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan banyak hal. Nah, banyak sekali. Atau mau ada distrik. Bunda di mute dulu ya. Saya nggak bisa yang nggak di mute siapa nih? Nggak bisa lihat. Jadi seperti itu. Kalau offline juga, offline-nya itu yang mau apa? Yang mau pameran ke luar negeri atau yang lokal-lokal aja, buka toko atau kita sewa tempat di satu tempat mall atau bagaimana. Nah, itu perlu dikonsep. Supaya apa? Nggak kepingin nanti, yang itu pameran di mall loh, laris loh barangnya gitu kan. Terus kepingin ikut-ikutan. Padahal produk kita tidak masuk di pasarnya tidak masuk di mall misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dikonsep supaya apa kita bisa mengikuti peta yang kita sudah buat gitu kan. Ibaratnya kalau kita sudah menentukan aku mau pergi ke sini tuh aku tuh ke sini dulu seperti itu. Nah, itu. Jadi ada banyak konsep, kita bisa memilihnya gitu kan. Ntar kalau ada konsep baru dan ini untuk berkembang ya nggak apa-apa, tapi minimal untuk step by step yang kemarin sudah ditunjukkan itu bisa dimulai dengan seperti itu. Oke, yang kedua seorang pelaku usaha harus paham arah dan tujuan usahanya didirikan itu untuk apa. Untuk apa membuat usahanya, mau dibawa kemana usahanya, agar pelaku usaha itu bisa lebih fokus ke tujuan yang ingin dicapai. Misalnya seperti ini nih kondisi saya Mbak, saya belum punya tabungan nih, saya tidak punya modal untuk usaha. Oke, BMC-nya dibikin nih gitu kan, mau apa dulu gitu kan. Usaha ini aku karena belum punya produk, belum bisa produksi, aku mungkin reseller dulu Mbak gitu kan. Terus aku mau ngumpulin uang buat modal usahanya dibesarkan lagi Mbak. Nah kayak gitu-gitu. Itu adalah tujuan gitu. Salah enggak gitu, dan harus punya tujuan seperti itu. Sehingga apa? Nanti terkesan tidak. Jadi kita itu kalau melakukan atau menjalankan usaha itu enggak
jualan terus capek gitu kan, aku janjian ini ngopo ya, terus kalau ada satu titik di mana kita capek ya, aku tuh ngapain sih kayak gini, nah itu berarti dia tidak punya tujuan yang jelas untuk apa yang dia lakukan, seperti itu. Mau dibawa kemana usahanya agar pelaku usaha itu bisa lebih fokus ke tujuan yang ingin dicapai. Kalau satu fokus itu bukan berarti hanya memiliki satu macam usaha ya. Banyak tuh orang-orang tuh punya usaha kemana-mana. Fokus itu yang disebut fokus tuh adalah ketika kita menjalankan usaha di satu yang ini, misalnya bidang, kalau saya kan ada Buana Sari sama Jendra. Ketika saya fokus di Buana Sari, ya saya fokusnya di Buana Sari. Oh, Buana Sari mau saya bawa ke sini, gitu lah. Kalau Jendra arahnya ke sini, nah gitu. Jadi tapi bisa dikontrol masing-masing, sama-sama fokus. Macam kalau kita punya anak, anaknya yang umur segini sama anaknya yang umur gini kan, bukan berarti ketika kita di sini terus gini nggak, ketika di anak yang nomor 2, anak yang nomor 1 nggak diperhatikan kan, tetapi kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, itu yang disebut fokus gitu kan. Jadi fokus itu bukan hanya punya satu usaha saja. Boleh punya 2 usaha tetapi harus difokuskan. Termasuk misalnya brand ya gitu kan. Nanti kita belajar lanjut tentang itu. Oke, itu saya lanjutkan. Ada realita di sekarang ini gitu kan. Persaingan usaha saat ini makin keras. Perdagangan bebas tidak bisa ditolak dan dihindari lagi. Jadi bagi kita-kita pelaku usaha kecil rumahan harus menjalankan usaha dengan lebih terukur dan terencana dengan baik. Aku keluarin apa, dapatnya nanti apa. Efektif, efisien, dan hasilnya maksimal. Mungkin ketoknya orang ngoyo, ndak kelihatan seperti orang-orang yang hard working dari pagi sampai malam kayak gitu kan. Kerja ya monggo, itu nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kan bisa kita, oh aku mau kerja jam segini aja, sehingga aku lebih efektif, tapi saya bisa mendapatkan mendapatkan masukan atau pendapatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Itu tujuannya. Karena waktu kita tuh tidak banyak. Berapa sih umur kita misalnya? Berapa lama sih misalnya kita akan bisa menjalankan ini? Ini sama aja kayak misalnya kalau kita punya waktu 2 hari jalan-jalan ke Yogyakarta. Dalam waktu 2 hari itu, kalau kita tidak benar-benar menentukan satu tempat wisata yang benar-benar kita nikmati, kita rasakan, nanti jatuhnya wasting time, wasting money, ngabis-ngabisin biaya. Nah, kayak gitu. Oke, boleh ke Parangtritis. Parangtritis berapa lama di sini? Mau ke Karaton berapa lama? Kan udah di kayak kita tuh direncanakan lah gitu. Nah, hampir sama-sama kayak gitu. Jadi tenaga juga kita semakin terbatas, umur semakin bertambah gitu. Kalau kita nggak bisa lebih efektif bekerja, nanti dapatnya cuma capek dan nggak ada tujuannya. Nah, apalagi nih sebagai kita nih ibu rumah tangga, tapi bukan berarti ibu rumah tangga nggak bisa ya. Nanti kita pelan-pelan ini tapi bukan berarti semakin tua kita tidak semakin produktif ya. Saya punya teman ini namanya Simbah. Dia umurnya, aku boleh sebut umur buat Simbah nggak sih? Enggak, tapi sudah 60-an ke atas lah kayak gitu. Dia baru saja memproduksi sebuah buku di usianya yang seperti itu dan yang beli banyak sekali. Nah, itu tandanya kan dia usaha di situ, dia menjalankan menulis itu memproduksi buku itu sebuah usaha loh. Kita mengeluarkan modal dari effort kita, tenaga kita, dari pikiran seperti itu, lalu kita merencanakan berapa kalau mau dicetak seperti itu, HPP-nya berapa dan kita jual berapa dan kita punya target berapa. Nah, itu tuh satu bentuk usaha gitu kan. Dan itu dilakukan oleh teman saya itu dan bisa lebih efektif dan efisien gitu. Jadi jangan ada bayangan bahwa usaha itu harus produksi atau harus bagaimana yang capek-capek kayak gitu. Nggak selalu seperti itu. Jadi konsep usaha itu kan banyak sekali. Jadi teman-teman bisa memilih. Jadi lalu bisnis itu kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Catatan itu. Namanya bisnis harus profit. Kita thinking about profit. Mbak, aku kan punya usaha. Usahanya Pak, ya saya jalanin just for fun aja. Dapat untung, alhamdulillah. Nggak dapat untung nggak apa-apa. Ini cuma untuk itu bukan usaha. Itu menjalankan hobi. Karena apa? Dia not thinking about profit. Gitu.
Tapi kita kalau berbicara tentang usaha, harus dong ada profit. Karena apa? Bahkan kita juga harus menggaji diri kita sendiri dalam menjalankan usahanya itu. Gitu ya teman-teman. Profit itu bisa direncanakan. Jadi hari ini atau bulan ini aku mau dapat berapa, itu bisa kita rencanakan. Nanti kita buatkan. Dan BMC ini adalah cara kita merencanakan mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, ini kira-kira tentang BMC dan mengapa kita harus belajar BMC. Minimal yang simpel-simpel saja dan poin-poin yang akan kita pelajari nanti. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di chatboard ya. Nanti saya sembari ini saya saya jawab. Atau kalau ada yang mau raise hand gitu langsung, Mbak, aku mau tanya Mbak gitu. Saya nggak bisa lihat teman-teman nih tapi karena saya lihat slide ya, jadi nanti saya yang satu lihat chatbot ada. Jadi kalau mau tanya langsung buka mic aja ya. Oke, itu saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau tanya langsung aja buka ininya. Sebelum saya lanjut ke BMC, ingat ya kemarin kita belajar yang hari kemarin tuh, gitu kan, ada 3 hal terakhir yang saya sampaikan. Ada dream book, lingkaran prioritas, tulisannya salah ya, prioritas gitu, dan tangga kesuksesan. Teman-teman, meskipun hanya menjalankan usaha di rumah, harus punya dream book. Apa sih yang mau dicapai? Maunya apa gitu. Pengen dapat apa sih tahun ini? Pengen dapat apa sih tahun depan? Nah, itu dream book. Misalnya, semoga ya nanti umroh segera dibuka kembali gitu kan, bisa tahun depan bisa umroh misalnya kayak gitu. Itu tuh juga dream book gitu kan. Oh, yang mungkin yang sudah berangkat, oh saya mau memberangkatkan siapa. Nah, itu juga dream book gitu kan. Tapi jangan hanya diangan-angan, nanti harus di breakdown gitu kan untuk mendapatkan biaya yang sekian itu bagaimana caranya. Nah, kita rencanakan kapan kita mendapat itu. Oke. Lingkaran prioritas tadi BMC ini, saya hanya mengingatkan lagi bahwa yuk kita bikin lingkaran-lingkaran prioritas yang mengelilingi diri kita sebagai pusat senternya supaya apa? Kita bisa memasukkan sesuatu itu pada tempatnya gitu kan. Boleh semua datang, tapi dianggap netral, kemudian dipilah-pilah dulu. Ini nih masuk ring mana? Ring 1, ring 2, ring 3, atau ring 4. Kalau udah dianggap kita ring 4, buang, syah sana. Kalau Syahrini bilang tuh, hempas, kayak gitu ya. Buang, sana, gitu. Kepanju ya. Itu Syahrini bilang kayak gitu tuh, seneng banget tuh ngelihat dia kalau sudah, nyinyir-nyinyir, sana pergi, nah kayak gitu-gitu. Atau sesuatu yang memang itu prioritas buat kita, oke kita masukkan ke rank 1 kita agar kita bisa lebih fokus. Misalnya anak-anak atau bagaimana, nah itu ya. Dan membuat tangga kesuksesan. Simpel aja sih sesungguhnya tangga kesuksesan itu supaya kita tahu apa yang kita mau gitu kan. Misalnya, oh tahun 2020 ini saya mau ini misalnya. Ntar 2021 saya want to have this gitu kan. Itu tangga-tangga kesuksesan kita gitu kan. Atau bisa juga omset penghasilan gitu kan. Dari usaha kita misalnya, oh aku mau nanti kalau sudah ini saya punya ini ya, saya punya karyawan segini ya. Nah, kayak gitu-gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Yuk, kita menuju ke PMC. Sudah siap, teman-teman? Sudah ya? Selamat datang yang baru masuk. Monggo lanjut aja. Nah, semuanya orang itu ingin menuju kesuksesan, tapi apa sih kesuksesan itu gitu kan? Saya yakin teman-teman memiliki definisi tersendiri terhadap kata sukses itu. Ya, silahkan memiliki definisi sendiri. Jangan sampai kita malah terjebak dalam kamar atau box yang kemarin tuh mental blocks kayak gitu, kamar tentang definisi orang lain. Karena apa? Karena kata sukses itu hanyalah sebuah kata sifat, teman-teman. Kata sifat, kalau saya belajar bahasa itu, nilainya relatif. Tergantung siapa yang memandang dan kapan itu dipandang. Di mana itu dipandang. Lalu bagaimana cara orang itu memandang? Misalnya,
Saya orang Jawa Timur ya. Saya orang Jawa Timur tuh kalau ngomong tuh kadang-kadang kayak hiperbol gitu. Iya nggak sih? Misalnya kalau bilang, oh kemarin tuh saya beli mangga gede banget. Nih caranya orang Jawa Timur kalau ngomong gede itu nggak cuma gede gitu, tapi gede banget. Nah, orang yang mendengar gitu kan, orang yang mendengar mungkin bisa langsung pikiran, segede apa sih ini mangga kayak gitu. Padahal, oh ya Allah Mbak, gede kayak gitu. Nah itu kan bagaimana cara orang menyampaikan atau memandang itu kan juga bisa mempengaruhi wujud dari mangga ini gitu kan, kata sifat ini gedenya itu gitu kan. Atau misalnya siapa itu yang melihat orang mungkin yang pemula baru memulai usaha dapat jualan omset 50.000 aja itu sudah bahagianya minta ampun. Alhamdulillah kemarin tuh dapat omset aku jualan berapa 50.000, alhamdulillah gitu. Tapi ada orang cuma 50.000 doang, gue mah 1 miliar kayak gitu kan. Ada nggak sih yang kayak gitu? Iya, bagi orang yang sudah mendapatkan 1 miliar 50.000 cuma kayak gitu. Nah itu kan sukses sama dengan seperti itu. Nah kebanyakan kita selalu berada pada kotaknya orang lain, definisi kita tuh terjebak dalam konsep atau definisi suksesnya milik orang lain gitu. Orang lain, oh sukses tuh lo punya mobil mewah banyak, oh sukses tuh lo punya rumah gede cantik seperti itu. Harus seperti itu? Enggak. Anda punya hak untuk menciptakan konsep sukses sesuai dengan teman-teman sendiri. Gitu ya. Apapun itu wujudnya, it's your concept, bukan konsepnya orang lain. Sehingga kita bisa lebih pede dan lebih bahagia. Oh, memang aku seperti ini gitu. Seperti itu. Kalau kamu sukanya kayak gini ya, ya iya, memang dia tuh orangnya kayak gitu ya gitu. Nah, bisa ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Atau ada pertanyaan? Atau ada pengalaman tentang konsep sukses ini? Saya mau tahu deh, gitu. Ada dong yang share di open mic aja ya, open mic. Monggo teman-teman, ada nggak yang mau share tentang, oh iya ya, sukses tuh ternyata kata sifat ya. Mau dong, ada satu teman itu yang cerita. Monggo Mbak Nana, siapa ya yang bisa gitu? Oke, ada yang mau share tentang sukses ini, teman-teman? Adakah? Atau pernah punya pengalaman? Oh, ternyata cuma kayak gini ya, misalnya kayak gitu tuh. Ya nggak sih ya? Iya, iya. Duh, sering aku Mbak kayak gitu tuh Mbak. Sudah rasanya sudah di tingkatannya gimana, kayak dipatahin gitu ya Mbak? Curcol ya. Oke. Ada teman-teman atau Ada nggak yang ada? mau ini? Oke, saya Mungkin saya ya. Oke, monggo. Oh ya, Mbak siapa nih? monggo. Mbak siapa nih? Erin. Mbak Erin. Oh, Ya, Erin. Mbak Erin. Oke, Ya, Erin. monggo Mbak Erin. Kak, sejauh ini tuh aku selalu percaya kalau sebenarnya seharusnya kesuksesan itu harus saya sendiri yang definisikan dan tentukan begitu. Tetapi honestly, ternyata saya masih kalah dengan definisi dan ketentuan orang-orang di sekitar saya tentang apa yang dimaksud dengan sukses. Misalnya, saya sudah menyelesaikan studi master saya begitu. Mungkin itu buat saya dan keluarga saya sebuah kesuksesan. Tetapi ketika saya pulang di kampung misalnya, ya sebagian orang mungkin akan bilang bahwa, oh sudah studi master ya, tapi sayang belum nikah gitu. Jadi langsung dikalikan dengan sesuatu yang, oh oke. Jadi saya setuju kalau kesukses yang pada akhirnya saya yang harus menarik kembali bahwa tidak ada yang berhak mendefinisikan kata sukses itu terhadap apa yang saya alami dan rasakan. Hanya saya yang bisa memberikan definisi agar tidak ke-distract dengan berbagai hal, agar saya bisa fokus mencapai apa yang sekarang ingin saya tuju begitu. Terima kasih. Benar sekali Mbak, gitu kan. Saya juga mengalaminya itu Mbak. Coba deh, kita nih perempuan nih ya, gitu kan. Susah loh tinggal di sosial life seperti kita ini. Coba kita kalau pertanyaan yang selalu ditanya orang ke kita, yang dulu itu bisa jadi itu sebuah bisa bikin mental block ya. Awal misalnya lulus SMA gitu kan, lulus SMA terus ditanya sebenarnya kuliah di mana gitu.
Kalau nggak kuliah, kenapa nggak kuliah? Itu katanya pertanyaannya tuh simple, tetapi itu bisa bikin mental block gitu kan. Jadi malu, kenapa aku nggak kuliah, kenapa aku kuliah di sini, kenapa aku nggak keterima di situ. Nah, bener kan kayak gitu. Biasanya itu yang kita alami. Habis kuliah, semesternya udah jalan, kok nggak lulus? Kapan lulus? Aduh, ditanya lagi, padahal kita lagi berjuang, Bu, halo, gitu. Ya kan, gitu. Terus, habis lulus, sudah kerja belum? Gitu. Udah punya pacar? Kapan nikah? Sudah nikah, baru aja seminggu datanya, kapan sudah isi? Ayah, banyak sekali. Isi satu, benar punya anak satu. Kapan punya dua? Itu tidak akan pernah selesai. Pertanyaannya orang lain yang secara tidak sadar itu menjadi mental block buat kita-kita untuk berkembang dan menentukan apa definisi sukses itu buat diri kita sendiri. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Ada yang mau komen? Mbak I, suaranya mengecil, Mbak. Oh ya, oke. Ada yang mau komen? Ada yang mau komentar? Mungkin Ada yang mau menanggapi? Ya. Saya mungkin, Mbak. Ya, silakan. Ya, saya rasa memang kalau di kultur Jawa, apalagi Jogja, Jawa Tengah itu kan ada istilah wang sinawang itu ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang ke atas, ke bawah gitu, nah itu juga tidak lepas juga dari apa? Ya lingkungan kita, kemudian juga pola asuh di keluarga mungkin kali ya. Psikologis banget ya. Nah, saya refleksi diri saja. Jadi saya ngintip kemarin anak saya mengerjakan tugas tentang deskripsi. Jadi bahasa Indonesia gitu ya, tentang deskripsi rumahnya gitu. Terus saya mendengarkan dia mendeskripsikannya begini, begitu gitu ya. Oh ya. Jadi saya langsung menganalisa juga, apa yang penting di dalam kacamata anak saya ini gitu ya. Tentu saja kalau orang-orang kan pada dibedakan misalnya materi gitu ya. Kemudian kalau materi, kalau anak-anak kan, aku punya ini, punya itu, rumahku begini begitu gitu ya. Kemudian ada juga yang anak-anak itu misalnya, ini rumahku yang ini nyaman, aku suka duduk di sini ngobrol sama orang tuaku. Nah, aku suka di sini main sama saudaraku, sama adikku, hobiku ini, misalnya punya piaraan di rumah apa. Jadi memang nilai-nilai yang utama di setiap kita itu menentukan juga kesuksesan sepertinya ya, yang saya lihat itu sih, Mbak. Ya, makasih. Ya. Makasih Mbak Nevi. Ya. Betul, karena berbeda-bedanya itu gitu kan, asal itu tidak menjadi mental block pada diri kita gitu, itu tak apa-apa. Gitu kan. Jadi kalau teman punya rumah yang gede, yang ini punya rumahnya kayak gini, oke gitu kan. Saya paham juga, kita itu memang lingkungan kita memang seperti itu. Tapi ketika itu sudah bikin mental block gitu kan, itu yang harus kita dobrak pelan-pelan kalau kita memang oke, karena memang apa ya? Ya terus bagaimana gitu kan. Kita kan memang harus maju ya, kalau itu menghambat ya harus dihilangkan. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing kita tentang kesuksesan. Jadi teman-teman, ketika kita nanti membuat PMC gitu kan, jangan sudah terdistract dengan omongan-omongan orang ya gitu kan, baru yang gini ya. Nah itu nanti kalau kita masuk di lingkungan usaha, kadang-kadang tuh itu nggak ini omsetnya berapa Mbak? Ya ditanyain kayak gitu, itu udah sensitif banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah oke, ini adalah frame dari usahaku gitu kan. Ketika orang tanya ya saya pede-pede saja menjawab, oh karena saya konsep usahanya seperti ini dan saya maunya seperti ini. Jadi ketika saya hanya mendapat seperti ini, nah itu wajar. Nah seperti itu. Gitu ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Ya. Nah ini chartboard atau papan yang disebut bisnis canvas itu. Bisnis model canvas, ini ada satu bentuk. Ini isinya ada 9 blok. Dan 9 blok ini macam-macam. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Ada customer segments, ada value proposition, ada channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partners, and cost structure. Mumet ya bahasa Inggris semua itu nggak apa-apa, tapi nanti saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia secara singkat dan simpel saja supaya kita tahu, oh aku jualan itu yang bagaimana sih, konsumen saya itu yang seperti apa sih gitu kan. Jadi biar saya nggak salah masuk gitu kan, nggak salah
misalnya melakukan promosi atau pemasaran. Yuk kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada customer segment. Apa sih customer segment? Itu segmen pasar atau target market yang kita tuju. Gitu. Segmen pasar itu katakanlah orang atau lembaga yang membutuhkan produk Anda. Contohnya nih, misalnya ibu-ibu jualan daster. Segmennya siapa nih? Ibu-ibu jualan daster maksud saya. Baju daster, produk daster. Segmentasinya siapa nih? Untuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang bagaimana? Nah, ini tergantung nih, dasarnya yang kayak gimana dulu. Gitu kan. Harga berapa, kualitasnya bagaimana. Nah, itu nanti kita main di situ. Nah, kita ketika harus memahami segmen pasar ini, gitu kan, supaya tahu kita nanti jualannya di mana, jualannya kemana. Segmen pasar atau bisa dibilang target market adalah orang atau lembaga yang membutuhkan produk Anda, yang punya masalah dan masalahnya bisa selesai dengan membeli produk Anda. Misalnya aku lagi jalan, kehausan, oh ada botol Aqua misalnya. Nah, Aqua ini ditujukan oleh orang yang minum mungkin di jalan kayak gitu ya, yang lebih praktis kayak gitu. Nah, itu caranya. Misalnya lagi produk apa? Mbak Yu itu kan buka kursus ya gitu. Nah, ini pasarnya siapa? Oh, kursus pelajaran khusus anak-anak SD misalnya. Materinya seperti ini. SD yang mana? Ada kelas 1, 2, sampai kelas 6 loh SD itu. Oh, khusus SD kelas ini. Atau khusus materi pelajaran matematika. Misalnya seperti itu. Nah, ini segmentasi. Mengerucutkan bahwa apa yang kita jual itu adalah untuk orang tertentu seperti ini. Apa sih tujuannya kita mengetahui ini? Satu, kita bisa memilih target market yang tepat, yang tadi saya bilang. Gitu kan. Oh, kalau saya mau ngajar matematika, berarti saya pasarnya adalah anak-anak yang memang kesulitan kesulitan belajar matematika gitu. Atau paling enggak ibu-ibu yang punya anak nggak bisa matematika dan ibunya nggak bisa bantuin belajar. Nah, gitu. Ada nggak apa-apa gitu. Nggak bisa juga nggak apa-apa, akan lebih baik diserahkan ke orang yang lebih pintar daripada ibunya ngajarin tapi salah gitu kan. Ya. Bukan berarti ibunya nggak mau ngajarin anaknya, enggak. Kita thinking praktis gitu kan. Sama saya juga kayak gitu kan. Pelajaran-pelajaran tertentu saya tidak menguasai dan saya lebih baik menyerahkan itu kepada guru tertentu agar anak saya terarahkan gitu, jawaban dan ilmunya yang dia ketahui itu yang dari informasi yang benar, bukan dari emaknya yang apa ya jawabannya ya, terutama ini bahasa Jawa misalnya. Saya kalau bahasa Jawa Jogja kan masih agak-agak nggak bisa misalnya. Saya pasti harus minta tolong sama orang lain yang memang bisa bahasa Jawa, yang terutama bahasa Jawa yang dari Jogja gitu. Nah, itu contohnya. Jadi segmented gitu kan. Target pasarnya jelas. Nah, tujuan lain adalah kita memahami ini, gitu kan, supaya kita bisa juga memahami karakter pelanggan kita. Ibu-ibu yang di mana yang suka pakai daster. Oh, kayak ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu, misalnya saya jualan jilbab. Jilbab itu untuk siapa? Perempuan mana? Perempuan muslim yang bagaimana? Oh, umurnya segini, misalnya katakanlah umurnya 30 sampai 45. Oke, meskipun itu masih luas. Muslim umur segitu yang bagaimana orangnya? Kan ada beda, ada yang suka menggunakan jilbab panjang, ada yang suka menggunakan jilbab biasa saja gitu kan. Kita tidak bicara tentang ini ya gitu kan, jilbab yang mana yang benar, tetapi kita melihat pasar. Oh, ada selera orang menggunakan seperti itu, ada selera orang menggunakan seperti itu. Contoh lagi juga misalnya aksesoris misalnya juga bisa. Ada banyak macam aksesoris, ada banyak macam orang. Aku tuh mau jualan aksesoris untuk orang yang mana gitu kan. Oh, untuk orang yang suka sesuatu yang tentang etnik gitu kan. Nah, jadi mereka tuh ada di mana? Nah, kita nanti bisa dilihat.
Sehingga kita bisa mudah menjangkau pasar potensial kita gitu. Ibu-ibu kemarin ada yang catering gitu ya. Nah, catering ini siapa sih konsumennya gitu kan? Oh, mungkin orang-orang kantor gitu. Atau orang-orang yang punya hajatan. Itu bisa gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita rencanakan gitu. Meskipun usaha kita di rumah aja, tapi kita bisa membuat perencanaan itu. Nah, tadi saya sedikit sudah bilang nih segmen atau konsumen ini kita bisa melihatnya dari mana? Dari geografisnya misalnya, lokasi atau asal usahanya. Kalau misalnya saya jualan jilbab yang warna merah, enaknya saya jualan ke mana ya? Kalau ke Jogja, orang Jogja nggak begitu suka ya kalau orang warna nyeter-nyeter gitu. Orang Jakarta atau Bandung, nah mungkin itu warna-warna yang cerah kayak gitu itu masuk. Nah itu, jadi ketika saya mau berjualan produk itu saya tahu, oh ini tuh disukai oleh orang-orang yang ada di sini. Gitu. Saya mau jualan Mbak kerajinan. Kerajinan saya tuh unik, etnik. Ini orangnya suka, yang suka orang mana? Oh, sukanya orang daerah Eropa gitu kan. Karena mereka tuh orang Eropa tuh sukanya yang etnik, unik dan klasik dan natural. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya segmen. Kita membaca pasar. Atau dari demografisnya. Dari demografis tadi kita sudah lihat ya. Demografis itu kita bisa melihat usianya, jenis kelaminnya, atau profesinya. Kalau jualan daster ke ibu-ibu yang selera, ibu-ibu yang pekerja, pasti mungkin seleranya agak beda dengan ibu-ibu ini. Mbak, kok bagi-bagi orang sih? Gitu. Ya memang kita harus memilih-milih seperti itu, supaya apa kita nggak salah jualan. Saya jualan mutiara, misalnya saya jualan mutiara, kemudian saya tawarkan ke pasar tradisional, ibu-ibu yang bekerja di pasar tradisional, mungkin nggak mungkin kan, gitu kan? Itu nanti salah kalau dia nggak beli dan atau barang kita nggak laku ya jangan salahkan karena kita salah mencari konsumen kita ada di mana. Gitu. Nah kadang-kadang itu yang bisa oh barangku laku, oh jualan kayak gitu tuh mana laku? Laku kalau kita tahu siapa yang penggunanya ini. Gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa kita tawarin dan itu akan lebih efektif. Gitu. Jadi misalnya kita jualan nasi nih, nasi di sini. Semua orang ditawari, kok nggak ada yang mau? Ya, ini pasarnya untuk siapa gitu kan. Oh, anak-anak gitu tuh pasar rice bowl gitu tuh untuk mahasiswa misalnya. Untuk anak-anak sekolah gitu kan, makan siang kayak gitu-gitu. Nah, itu pasar. Kita melihat segmentasi pasar. Atau bisa kita juga dilihat dari psikografisnya gitu kan. Perilaku konsumennya, gaya hidupnya atau pendapatannya. Bisa loh kalau kita jualan gitu kita bisa ngelihat oh kita mungkin saya bikin aksesoris harganya 250.000. Kalau saya tawarkan ke orang pegawai yang misalnya dia gajinya cuma 1 juta aja sebulan, kira-kira mau beli produk kita nggak? Mungkin nggak ya. Gitu. Jadi kita harus cari ke orang-orang yang pendapatannya mungkin agak lebih seperti itu. Mereka ada di mana? Nah nanti kita cari mereka itu orangnya itu ada di mana. Di online, di media sosial itu kita bisa mencarinya seperti itu. Di Facebook terutama atau Instagram ada tuh gitu kan. Kita bisa mencarinya nanti. Atau kita bisa lihat dari behavior kebiasaan konsumen atau kesukaannya juga gitu kan. Misalnya oh ada yang lagi ngetren nih naik sepeda kan gitu kan. Sepeda begitulah boomingnya, ya ampun COVID gitu kan, jualan sepeda yang katanya apa itu Brompton itu tuh yang harganya mahal-mahal itu ternyata laku gitu. Kok heran sih katanya ekonomi lagi tapi pada orang pada ini. Nah, karena apa? Orang yang jual itu touch-nya itu langsung ke ya kesukaan orang-orang gitu kan. Dia menjualnya dengan cara yang cantik sehingga oh barang-barang yang seperti itu laku. Nah, kayak gitu ya. Itu customer segment. Ada pertanyaan dari sini. Saya per poin ya, pertanyaannya supaya nanti enggak. Atau gimana Mbak Nana? Enaknya saya tanya jawab per poin aja atau saya jelaskan dulu semua terus tanya jawab? Per poin juga lebih enak sepertinya. Per poin ya. Oke, yuk. Monggo kalau ada pertanyaan tentang ini, bagaimana sih cara kita bisa membaca segmen pasar kita tuh yang seperti apa gitu. Oke, silakan. Bertanya? Belum? Atau masih di awang-awang?
Oke, atau Mungkin masih bisa lanjut ya. dulu kali Mbak Oke, Ais. tapi bisa dibayangkan ya, teman-teman. Oke. Yang atau bisa nulis di chat ini. Aduh, kok saya raise hand, lower hand. Oke. Jadi bisa ditulis ya di sini ya tentang customer segment. Atau monggo silahkan teman-teman yang sudah punya usaha sudah paham nggak segmen Anda itu siapa, pasar Anda itu siapa. Jadi kelasnya di mana mereka orangnya kayak gitu. Monggo ditulis di sini dan sambil saya melanjutkan. Teman-teman ditulis di sini ya. Segmen pasar teman-teman itu siapa? Mereka ada di mana gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, value proposition. Apa ini value proposition? Sudah Mbak, tapi ke sini segmen pasar melebar gitu. Oh, iya Mbak. Banyak berarti, jumlahnya lebih banyak atau apa Mbak Yu? Enggak apa-apa Mbak Yu. Berarti usahanya kan agak dinaikkan. Itu. Iya. Segmen pasar saya ibu dengan anak-anak balita dan batita. Oke, Mbak Nana. Sip. Gitu. Karya-karyanya Mbak Nana keren-keren ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke value proposition, keunggulan produk atau jasa. Teman-teman, konsumen itu kalau teman-teman mau tahu selalu akan membanding-bandingkan produk atau jasa Anda dengan produknya punya orang lain atau yang mirip punya orang lain. Ya enggak? Ya, nasi goreng itu aja gitu. Oh, nasi goreng di situ enak loh. Kalau yang di sana lebih enak atau di sana nggak enak gitu kan. Masih kesulitan mencari segmen pasar. Oke. Produknya apa Mbak Resti? Bu Resti. Produknya apa Bu Resti? Produknya apa? Langsung open ini. Open mic nggak apa-apa. Oke Mbak. Terima kasih. Saya itu kan banyak produk sebenarnya. Terima kasih. Kok kurang jelas ya? Putus-putus, Bu. Oke, ini kedengaran? Apa Ibu Resti ditulis aja ya di chat ya? Chat aja mungkin. Ya. Kalau sepertinya kok putus-putus. Oke. Kalau ini saya pakai headset. Bisa dengar ya? Bu, suaranya Ibu putus-putus. Kalau nggak pakai ini mic mungkin lebih Ini baik. saya pakai mic loh. Saya nggak pakai mic ya. Oh iya. Oke, sebentar. Saya ganti ini ya. Ini, halo? Yap, Ibu. Ini, Dengar. Silakan Bu. Oke. Nah, ini Mbak, saya itu kan punya produk banyak gitu ya, meskipun reseller. Oke. Ya, produk saya kan banyak, meskipun saya reseller, itu kan ada pakaian, ada makanan, ada juga handicraft gitu. Nah ini saya kan mencari pasarnya itu kan agak kesulitan memang saya. Oh, I see. Mbak Ais bisa menangkap? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Gimana? Enggak, Mbak. Jadi kalimat terakhir. Oh, kalimat terakhir. Tadi Bu Resti menjelaskan bahwa beliau jualannya itu macam-macam produk. Ada pakaian, reseller ya, selama ini masih reseller ya. Ada handicraft, ada makanan, satu lagi tadi pakaian ya Bu, maaf. Iya. Pakaian. Nah, dari ini agak kesusahan untuk mencari segmen pasarnya, seperti itu Mbak Ais. Oke. Sebentar, saya coba lihat. Ibu, harga dari produknya Ibu itu berapa ya range-nya? Kalau makanan itu antara 20 sampai sekitar 70.000. Oke. Nah, kalau handicraft itu memang saya jual di antara 25 sampai 75. Nah, terus kalau yang pakaian memang ini agak mahal. Jadi di antara 100 ke atas gitu loh, Mbak. 100 ke atas sampai paling atas berapa, Bu? Aku pernah jual itu sekitar 600.
600. Oke, kalau dilihat dari harganya aja, mungkin ini kriterianya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, mungkin agak menengah gitu ya, agak menengah. Nah, ini mungkin Ibu harus lebih jeli lagi. Jadi ada 2 macam ya, teman-teman gitu. Kita kalau mau bikin usaha, kalau putus-putus ya? Halo, tes. Oh iya, Udah? Mbak. Sudah? Ya. Oke. Tes. Kalau kita mau berjualan itu bisa dilihat dari satu. Ada pasar, kita bikin produk. Ini lebih baik ya, daripada kita punya produk, bikin produk, terus kita mencari pasarnya ada di mana nih ya, kayak gitu kan. Jadi ada kriteria, ada realita, ada anak-anak nggak bisa matematika nih. Ini pasar saya bikin misalnya modul online untuk anak-anak belajar di rumah mandiri. Seperti itu. Nah, ini dari pasar, saya menciptakan produk. Nah ini teman-teman UKM itu lebih sering seperti itu, karena dia memproduksi sendiri dulu gitu kan, terus bingung kita dolen ngene sopo gitu kan, karena kita tidak tahu kebutuhan dari pasar kita itu apa, emang produk kita itu benar-benar dibutuhkan nggak sama pasar seperti itu. Nah kalau memang sudah seperti itu, misalnya saya bikin puding, lalu saya diciptakan pasarnya gitu kan, kita cari orang yang suka atau orang yang mau memakai produk Ibu itu orang yang bagaimana kira-kiranya? Apakah sekelas Syahrini ataukah sekelas ini? Nah, itu bisa dijadikan kira-kira ditek, orang ini ada di mana? Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kalau saya bikin aksesoris ya, harga saya hampir sama di Ibu yang Zulfana itu. Aksesoris harganya paling nggak antara 25 sampai 75.000. Nah, saya akan melihat di manakah orang yang suka atau kok ada yang suara Mbak? Ada suara. Mbak Is mau nanya, berarti dengan kata lain kita mengklasifikasi customer kita begitu? Ya harus kita mensegmenkan customer kita. Nah sayangnya saya tidak bisa lihat ya, Ibu produknya macam-macam ya, kayak palu gada gitu ya. Jadi jadi kalau produk macam-macam itu kan bisa gini, ada banyak cara. Saya punya satu produk nih, misalnya puding, saya pakai untuk segmennya ini. Terus, tapi kan aku punya ini. Nah ini nanti bisa mungkin toko oleh-oleh. Nah, toko oleh-oleh ini, segmentasinya toko ini bagaimana? Nah, kalau kayak gitu tuh bisa ngelihat kayak Mirota misalnya. Mirota itu banyak sekali produknya, tapi dia punya segmentasi untuk orang-orang yang berkunjung di Jogja, gitu kan, orang-orang yang suka barang-barang kerajinan dari Jogja, datang ke Jogja lokal dengan harga yang masih terjangkau. Nah, seperti itu. Nah, itu kan jadi yang bisnisnya itu kan bukan produknya, tetapi konsep tokonya. Itu juga bisa disegmentasi. Kalau memang Ibu punya banyak produk dan bingung seperti itu, tapi akan lebih baik kalau misalnya satu produk misalnya bikin bakpia gitu, atau jualan bikin bakpia saja di branding untuk orang ini gitu kan, sama misalnya Mbak aku jualan kelontong. Jualan kelontong kan produknya juga banyak nih. Oke, itu berarti konsepnya itu konsep tokonya gitu kan, bukan produknya gitu. Nah, hal seperti itu Bu, nanti dilihat lagi ya, karena untuk mencari segmen saya juga harus melihat produknya itu seperti apa, nanti di-share atau diskusi di WA grup ya Bu ya, karena nggak bisa begitu langsung, saya tuh punyanya tas itu segmentasinya, tergantung tasnya itu dari bahan apa gitu, dari bahan kulit, dari bahan ini, dari bahan itu. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu tas yang dari anyam-anyaman, yang dari bambu, yang dari rotan kayak gitu tuh lucu-lucu gitu kan. Nah itu segmennya apa dulu gitu kan, belum tentu semua orang juga suka kayak gitu-gitu. Gitu ya Bu ya. Nanti kita lihat sambung di WA ya Bu ya, karena untuk menentukan seperti itu tapi memang iya kita harus memilah iki pantasnya dituku oleh sopo. Kalau nggak gitu, kalau kita nggak tahu, jangan sampai kita punya produk tapi kita jualannya ke tempat yang salah gitu kan, yang nggak sesuai gitu. Seperti itu. Paham ya Bu ya? Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Saya buka chat, Bu. Saya boleh bertanya, Mbak? Oh ya, silakan. Mbak siapa nih?
Saya nggak bisa lihat peserta. Iis. Mbak Iis, monggo Mbak, silahkan. Karena saya nggak bisa lihat peserta. Kalau dilihat dari penjelasan Mbaknya tadi berhubungan dengan segmen pasar, saya seringnya itu melakukan peluang yang ada baru karena memang customize produknya. Jadi bagaimana produknya menurut produknya apa, Mbak? Kebetulan saya ada frame lukisan, ada biola juga, dan ada menerima catering juga. Jadi berdasarkan customize permintaan pelanggan, baru kemudian jadi saya melihatnya peluang yang ada saat itu, ada pemesanan apa, nah itu baru saya ketahuan segmennya seperti apa. Bagaimana Mbak kalau begitu Mbak? Misalkan seringnya ada beberapa souvenir ya? Gimana? Souvenir atau apa? Biola, ada biola. Kemudian ada frame lukisan, jadi mungkin sesuai permintaan pelanggan. Nah itu menentukan segmennya atau peluang duluan? Menurut Mbak bagaimana? Mohon penjelasannya. Sebentar. Saya ini. Saya hilang nggak slide saya? Masih. Ada Mbak. Ada ya. Channel jalur distribusi. Yep. Oke. Kok channel tadinya? Nanti masih customer segment. Enggak. Oke, Mbak. Tadi ada biola, ada apa lukis, frame lukisan, terus satu lagi apa makanan? Iya, makanan customize. Ini tuh sudah 3 produk yang menurut saya segmennya bisa beda ya. Kalau makanannya bagaimana? Nah ini bisa kalau misalnya punya label bisa dibedakan labelnya kayak gitu kan. Yang ini tuh untuk siapa, yang ini untuk siapa. Kalau memang 3-tiganya mau dibawa maksudnya dikelola gitu ya. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Ya kadang-kadang realistis ya. Kadang-kadang oke lah untuk teman-teman UKM nanti mungkin mana yang laku dulu gitu kan. Nggak apa-apa nanti sambil berjalan. Kalau misalnya biola kan, ini siapa sih yang membutuhkan biola? Jadi kan memang ada biola nih, saya mau jualan. Kan artinya, saya punya biola nih, gitu. Mau tak jual, aku jualannya kemana? Gitu. Kira-kira misalnya, apakah aku pameran di mall, apa aku jual di pasar Beringharjo, apa aku jual di Rame Mall, istilahnya seperti itu loh Mbak. Kita mencari segmen pasar tuh. Kita bisa membayangkan Hartono Mall, Rame Mall, pasar Beringharjo, itu orang yang datang di situ bisa sama beda nggak karakternya? Nah itu bisa kelihatan gitu kan orang yang nongkrongnya kayak gitu atau yang membutuhkan biola ini kira-kira siapa? Bisa nggak dilihat? Oh anak-anak yang lagi misalnya latihan biola seperti itu. Nah, itu segmen pasarnya ke sana. Nah, jadi bisa seperti itu ketika kita sudah punya produknya kita mencari mereka ada di mana, tapi bisa juga ketika ini ada orang yang lagi suka sepeda nih gitu kan. Nggak seru kan kalau misalnya dia atau mereka kemana-mana pakai kaosnya sama aja gitu kan. Aku jualan kaos gitu. Terus kita bikin kaos yang khusus untuk orang-orang yang suka sepeda. Nah, itu salah satu contoh kita tahu ada pasar, lalu kita membuat produk. Seperti itu. Jadi bisa dua-duanya. Nanti kita bisa ngelihat itu. Kalau sekarang kita punya produk, oke, Ibu harus tahu nih produk Ibu nih siapa yang pakai, siapa yang membutuhkan. Frame lukis ini, siapa yang biasanya beli. Ketika Ibu sudah tahu, nanti kita bisa cari mereka itu ada di mana. Nah, ini nanti berhubungan dengan channel distribusi atau sosial media yang kita pakai. Mereka sukanya main di mana? Di IG, di Facebook, atau YouTube. Nah, kayak gitu, Bu, fungsinya seperti itu. Ibu-ibu yang suka misalnya masakan. Misalnya ibu-ibu jualan masakan maksudnya. Jualan makanan ini nanti saya jual di mana gitu. Ke siapa, ke anaknya atau ke ibunya atau kemana, nah gitu, ke anak kos atau kemana, nah itu perlu
Ibu di Jogja kan ada beberapa makanan yang kayak model mie gacoan atau apa gitu. Mereka segmented-nya itu tepat sasaran sehingga dia laku keras kayak gitu. Dia menyasarnya itu kayaknya saya nggak pernah ya kena iklannya mereka gitu kan. Mungkin mereka langsung tak anak-anak mahasiswa kayak gitu. Begitu juga, oh gede banget gitu kan. Ini diem-diem tapi langsung gede gitu kan, seperti itu. Gitu ya Bu ya, gitu kan. Apalagi sekarang segmennya anak-anak muda itu bagus banget. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Di teman-teman Ibu, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditulis ya. Ini. Oke, saya lanjutkan yang kedua, value proposition. Apa sih value proposition? Tadi saya sedikit mengatakan bahwa konsumen itu suka membanding-bandingkan, ya kan, gitu kan. Beli tas ini, habis gitu beli tas di sana. Oh, yang ini tuh kualitasnya lebih bagus, gitu kan. Kalau di sana kan bikinnya kayak gini, kayak gitu. Suka nggak sih orang-orang kayak gitu? Nah, sehingga mau nggak mau, kalau ketika konsumen suka membanding-bandingkan seperti itu, kita harus memberikan nilai yang lebih ke konsumen dibandingkan produknya orang lain. Jadi, karena banyaknya, misalnya ini ada masker ya. Awal COVID, beberapa UKM bikin masker dari kain, tak, gitu kan. Sekarang hampir semuanya jualan masker. Terus gimana sih caranya saya bisa laku jualan masker? Misalnya kita bikin something yang spesial nih, misalnya. Masker yang harganya agak mahal untuk ibu-ibu cantik, dengan tagline ibu-ibu kalau pakai masker kan harus ganti, itu tampangnya harus cantik kayak gitu. Harganya bisa dijual lebih mahal. Karena apa? Ada bordir-bordirannya di sini gitu. Atau ada hiasannya di sini gitu. Atau kualitas kainnya, aku lihat IG-nya Ana Avanti itu maskernya mahal sekali ya kelihatannya. Pasti jahitannya halus gitu kan, ininya bisa bagus gitu kan, bisa tipis seperti itu. Nah, itu kan main keunggulan produk Anda dan Anda harus tahu itu. Tapi by data, nggak bisa cuman kalau punya saya tuh bikinnya kayak gini. Orang suka nggak? Dibeli orang nggak? Dibeli. Terus berapa orang yang beli? Banyak sih, banyaknya jumlahnya berapa. Nah, kayak gitu-gitu kan memang harus dilihat supaya kita benar-benar yakin, produk kita memang lebih unggul daripada milik orang lain. Sehingga ya mau nggak mau di dunia persaingan kita harus tahu itu gitu. Seperti itu. Tujuannya sih apa? Kita bisa menunjukkan pembedanya kita gitu kan. Sehingga kalau kita bikin iklan, kita bikin sesuatu itu gitu, nih keunggulan produkku tuh ini. Gitu. Ketika kita bisa bikin flyer seperti itu ya, ini punya aku tuh seperti ini. Jadi posisi Anda itu bisa tersaring sehingga ketika ada pelanggan kita tuh lebih loyal gitu kan. Misalnya ya contohnya kita bisa main di desain. Ini teman-teman yang craft. Terus main di harga, di brandnya atau pelayanannya, misalnya warungnya, kalau yang di warung A ini pelayanannya cepat gitu kan, ininya pakai masker, pakai face shield gitu, terus bersih, ada tempat cuci tangan, nah kayak gitu-gitu, itu salah satu bentuk-bentuk keunggulan atau hal value proposition yang bisa kita tawarkan ke konsumen sehingga mereka lebih memilih kita daripada produk orang lain. Ini tentang value proposition. Nah, teman-teman nanti harus tahu produk saya ini value proposition-nya apa, keunggulannya apa dibanding dengan produknya orang lain. Misalnya, Mbak, aku main EcoPrint. Oke, keunggulannya dari EcoPrintmu dibandingkan EcoPrint punya orang lain itu apa gitu kan. Nah, paham ya Bu ya? Bisa nggak kira-kira teman-teman mendeskripsikan value proposition-nya dari produknya ibu-ibu? Coba deh saya mau ada yang bisa nulis di chat. Kira-kira Mbak, saya jualan kayak gini. Value proposition saya seperti ini. Gitu. Coba dong ditulis di chat. Monggo silahkan. Harus tahu ya, nanti satu orang jualan bakpia, terus ada tetangga. Nah, kalau kita sudah punya ini tuh, nanti kalau ada tetangga yang jualan, ya kita nyantai-nyantai aja. Ya nggak nyantai sih, kita harus
punya strategi, tapi saya kan punyanya seperti ini gitu. Jadi kita pede dengan produk kita. Ada yang sudah bisa tahu keunggulan produknya dibanding dengan produk orang lain. Mbak Yo nih, coba Mbak Yo. Sebutin Mbak Yo, value proposition-mu apa Mbak Yo? Halo Mbak. Yes. Kalau value proposition-ku itu sebelum COVID ya Mbak ya, karena mulai lagi itu di pelayanan. Pelayanannya gimana? Kalau kami itu kan les privat. Jadi kalau les privat itu ada kliknya antara guru les dan anaknya Mbak. Jadi kalaupun misalnya ada yang menawarkan les lain, ada yang menawarkan lebih murah atau gimana, kalau anaknya udah klik sama kita, nah itu pasti akan tetap memilih kita. Nah makanya kami untuk guru les itu diharapkan itu mengajarnya dengan lebih menyenangkan. Terus dengan metode-metode permainan yang membuat anak itu jadi lebih paham dengan alat-alat edukasi. Oke, good. Jadi kenyamanannya ya, jadi anak-anak merasa lebih nyaman. Jadi keunggulannya tuh di situ. Itu salah satu contoh value proposition, teman-teman. Ada yang mau menceritakan value proposition teman-teman produknya? Monggo silakan. Kalau Mbak Nana, produk saya softbook, buku kain untuk balita. Keunggulannya produk saya desainnya. Dari desainnya lucu-lucu ya Mbak ya. Jadi orang ketika beli itu seneng gitu kan. Oh, good. Produk saya layanan psikotes. Value proposition saya jenis dan biaya layanan customer sesuai dengan kebutuhan. Layanan purna jual. Oke, konsultasi menjelaskan hasil tes. Good. Free konsultasi menjelaskan hasil tes. Oke, Mbak Nevi. Aku panggil Mbak ya, nggak apa-apa ya. Saya kan nggak kelihatan di umumnya, saya lihatnya chatbook. Value proposition produk saya alat musik viola memberikan free setting alat ini ya untuk apa ya istilahnya nyetem kayak gitu ya, ngeset alatnya gitu ya. Oke, good. Saya produknya kue, keunggulannya di rasa. Rasanya yang seperti apa Mbak? Rasa lembut, rasa apa kayak gitu. Nah, selat Solo saya berbeda dengan yang lain, adalah kuahnya dari kaldu sapi dan pakai oregano yang campur setup nanas. Ini adalah value proposition rekan-rekan. Jadi kalau teman-teman yakin dengan produk teman-teman dan keunggulan ini, teman-teman udah nggak baper lagi kalau ada orang lain yang punya produk yang sama atau membuat hal yang sama gitu kan. Kita bisa lihat, oh kalau yang situ di sini. Nah, kita bisa menonjolkan kalau di saya tuh seperti ini. Simpel ya, teman-teman ya. Buku anak-anak saya dibuat menarik 3D dan bisa dikonekkan dengan e-pen atau smart pen. E-pen atau smart pen. Yes, oke. Value proposition produk makanan kerupuk Ramba aneka rasa dari kemasan. Kemasannya non plastik. Duh, Ramba itu laris ya, jualannya keren tuh. Itu bisa dijual. Segmentasi pasarnya kemana Mbak Anis? Saya mau tahu Mbak Anis. Mbak Anis bisa open mic? Saya pengen tahu. Kak Anis, bisa open mic? Nggak bisa. Bentar, tadi lagi nyari. Bingung. Oke. Ini segmen pasarnya saya masih bingung. Karena relasi juga nggak banyak, juga pengennya online juga, segmen pasar di online juga saya bingung. Pengennya pemasaran online sih. Gini Mbak Anis, aku tuh pernah ikut grup Mbak, ikut grup yang yang diet bahagia itu, apa sih? Ada yang ikut grup itu yang les karbo gitu loh. Nah dia cemilannya itu pakai kerupuk Ramba itu gitu kan, dan itu banyak tuh komunitasnya, bisa dicari itu di Facebook mereka itu konsumsinya seperti itu gitu kan. Itu yang apa ya, yang langsung targeted ya. Tapi mungkin seperti saya yang nggak
nggak diet no karbo, maksudnya kayak gitu, itu senang juga gitu kan. Nah itu kan bisa pangsa pasarnya tuh ibu-ibu atau untuk camilan kayak gitu-gitu. Tapi yang lebih segmented tuh orang-orang yang lagi diet non karbo itu cemilannya rambak Mbak gitu kan. Nanti bisa dicek di Facebook ya. Mereka ada grup di mana gitu, join aja terus nanti bisa bisa jualan di situ. Itu ada di situ, aku tahu. Lagi value proposition, produk rasa rambak. Oke, produk saya patch bordir, value-nya bisa beli eceran kalau yang ready stock, bisa custom sesuai desain sendiri, bisa COD. Segmen pasar saya anak muda, sekolah, anak band, kekinian yang suka fashion. Patch bordir, anak sekolah suka bordir kah, Mbak Putri? Coba dicek lagi ya, nanti kita bisa ini. Kalau misalnya itu produknya produk craft, mungkin bisa dipakai yang lebih ini ya. Mungkin ibunya segmentasinya dibelikan untuk anaknya gitu-gitu. Oke, juga empek-empek. Ya, empek-empek saya kuahnya saya fermentasi jadi rasanya segar, nggak kalah dengan empek Bukantong. Oke. Ini Mbak Retnowidi, raise hand Mbak Ais. Oh, mana saya nggak kelihatan. Monggo Mbak, langsung open mic aja Mbak Retno. Monggo. Yes. Karena saya satu di slide, satu di chat, jadi saya nggak bisa ngelihat. Halo. Oke, saya Mbak. mendengarkan terus pembicaraannya. Oke, Mbak Retno. Dilanjut dulu aja. Oh, gitu. Dilanjut dulu. Oh ya, Oke, siap. Value proposition saya produk makanan dari servis pengantin dari servis tidak. Oke, free ongkir ya, tapi sebenarnya sudah include di harga produk. Oke, bisa free ongkir karena sekarang orang pada from home semua ya, dan mau keluar-keluar. Ada juga orang yang agak masih takut keluar kayak gitu kan. Jasa penjualan produk yang dengan bonus free ongkir itu cukup gitu kan. Tapi masih tapi gini, banyak loh makanan yang juga memberikan jasa free ongkir. Jadi kan sama-sama nih gitu kan. Terus value proposition lainnya apa lagi? Nah, itu nanti bisa digali lagi ya, Bu ya. Bu Retno ya. Jadi Bu Resti. Jadi bisa digali lagi tentang itu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya takutnya nggak ini sudah 3:30. Oke, saya lanjutkan karena kita masih ada 9. Oh, Mbak kok nggak bisa ini ya? Udah, bisa. Channel. Nah, channel atau jalur distribusi. Saya langsung baca aja. Ketika konsumen sudah tertarik dengan produk Anda, bagaimana dia bisa mendapatkan produk Anda? Melalui apa? Channel ini adalah jalur atau tempat di mana perusahaan menampilkan produknya atau menjual produknya. Sehingga konsumen itu bisa membeli produknya itu di mana. Jadi teman-teman harus menentukan nih. Oke, saya punya produk, saya tahu segmen pasar saya ada di sana. Tadi misalnya, maaf, jadi misalnya Mbak yang jualan kerupuk rambak, oke, saya pangsa pasarnya di sana. Terus mereka ada di sana. Sehingga saya bisa menentukan nih, saya jualannya di mana gitu kan. Oh, di Facebook, oh di IG, oh di ini kayak gitu kan. Jadi tujuannya adalah konsumen tahu di mana dia bisa membeli produk Anda. Konsumen bisa dengan cepat memperoleh produk Anda. Caranya seperti itu. Jadi misalnya, oh saya mau jualan online atau saya mau jualan offline, seperti itu. Jualan online-nya di mana? Aku lebih suka di web. Ada orang-orang yang lebih suka di web. Gak apa-apa. Aku mau media sosial saja. Media sosialnya apa yang dipakai? Nah, itu ditulis. Supaya apa ditulis? Karena banyak sekali media sosial, karena banyak sekali ini ada e-commerce, ada ini yang lain-lain gitu kan. Saya sebagai pelaku usaha nggak bisa tuh handle semuanya gitu. Selain karena pangsa pasar itu belum tentu ada di satu ini, misalnya sosial media. Misalnya kalau kita pahami IG itu biasanya sukanya buat anak-anak muda gitu kan, milenial. Tapi nggak juga sih sekarang mama juga pakai IG ya untuk jualan. Tapi untuk selfie juga nggak apa-apa gitu kan. Nah itu contoh seperti itu. Nah mereka ada di mana? Nah kita pakai itu gitu. Mereka segmentasi pasar kita apa, mereka biasanya pakai sosial media apa, nah kita jualannya di situ gitu. Nanti ditulis gitu kan. Oh ternyata dia ada Facebook, ada di Instagram, ada di sini, ada di sini. Habis gitu aku di mana dulu ya? Pilih dulu yang mana gitu kan.
kalau belum bisa semua. Jadi 1 by 1 nanti ditulis itu ya, dibuat chatbotnya. Oh, aku tuh usahanya ini, segmentasiku ditulis supaya apa, tidak ngerawang, supaya kita bisa tahu kita mau pergi kemananya gitu. Oke ya, saya rasa channel distribusi ini atau jalur distribusi ini cukup jelas gitu kan. Misalnya cara penjualan saya juga mau apa, jualan sendiri atau punya reseller, nah kayak gitu. Kalau punya reseller kan berarti kan saya tidak langsung jualan ke atau promonya tidak ke end user saya, tapi saya nyari orang-orang yang mau mendapat penghasilan, kan seperti itu. Contohnya misalnya MLM kayak gitu-gitu. Atau ya reseller aja gitu kan. Jadi kalau saya memang sistem penjualan saya mau reseller, pasti beda dong dengan jualan yang langsung ke end user. Itu. Paham ya Bu ya? Nah, aku mau lanjutin aja semua dulu, biar lanjut sampai selesai 9, habis gitu kita diskusi aja ya. Karena kalau satu-satu kayaknya nanti takutnya nggak selesai gitu ya Mbak Nana ya. Ya, monggo Mbak. Ya, oke. Ada customer relationship. Customer relationship itu adalah cara perusahaan menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Nah, ini kebalik lagi karena persaingan sudah banyak, perdagangan bebas sudah banyak. Bagaimana kita membuat atau menjaga pelanggan kita loyal terhadap kita? Tujuannya itu menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk Anda. Memiliki data pelanggan yang sesuai dengan target Anda. Jadi Anda tuh tahu datanya itu ini saya tuh punya ini gitu kan. Dan mereka loyalnya tuh diapain gitu kan. Apa yang Anda lakukan supaya mereka loyal ke produk Anda. Misalnya kalau ada ibu yang catering itu udah percaya aja sama ibu. Pokoknya kalau ada urusan saya mau bikin gawe-gawe gitu kan, perlu nasi box atau snack, pokoknya aku percayanya sama ibu. Nah, ini apa yang Anda tawarkan ke pelanggan Anda? Misalnya bisa juga bonus, free ongkir, misalnya seperti itu. Atau membuat sebuah komunitas kayak gitu ya, yang oh kita bikin nih, misalnya saya tuh jualan bahan-bahan untuk kerajinan misalnya, kayak Mbak Nana misalnya bikin softbook gitu kan, tapi saya berjualan bahan-bahannya gitu kan, terus saya tahu cara bikin softbooknya gitu kan, saya mau bikin komunitas pembuat softbook supaya apa? Mereka kalau saya bikinkan pelatihan-pelatihan bisa beli bahannya di tempat saya. Nah, itu bisa juga gitu kan. Itu salah satu bagaimana kita menjalin hubungan relasi dengan konsumen kita atau pelanggan kita. Nah, contoh lagi misalnya memberi ucapan spesial kepada pelanggan, misalnya pas hari ulang tahunnya atau apa, bagaimana. Nah, itu adalah customer relationship. Ditulis Bu, biar kita oh iya ya ada tugas nih di sini gitu kan. Oh iya ya, nah kayak gitu. Nanti supaya bisa didata. Gitu ya. Yuk saya lanjutkan revenue stream. Revenue stream itu sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu gini. Aku baca ini dulu. Saat membuat usaha ya, Anda harus bisa membaca peluang apa yang bisa menghasilkan keuntungan atau pendapatan bagi perusahaan Anda. Jadi Anda tuh harus tahu, ini duitnya tuh ada di mana dan gimana caranya saya dapat duit. Mbak, kok ngomong duit? Ya iya, ini kan kita bicara tentang usaha gitu kan. Usaha harus profit gitu. Jangan sampai kita cuma kerja bakti. Dan itu juga harus kita pahami teman-teman, misalnya mungkin teman-teman yang lain ya gitu kan, nanti kita kalau melihat ada atau membeli produknya teman-teman ya kita juga harus mikir dong, kalau sebagai pembeli kita juga mereka tuh juga sedang mencari penghasilan, pendapatan, atau kita juga lagi membesarkan usaha sehingga ya nggak kebangetan banget kayak gitu kan, misalnya nawarnya gitu ya, itu maksud saya. Nah, sumber pendapatan itu dari mana bisa kita ambil? Misalnya kayak gini, saya jualan puding nih, saya jualan puding. Untuk saya buka toko, saya nggak berminat, bukan dalam perencanaan saya. Tapi untuk jualan misalnya kayak di jalan gitu kan, open table, gelar dagangan yang dibuka lapak kayak gitu, taruh dan saya menunggu, mungkin itu bisa salah satu gitu. Saya menunggu orang datang, kan dari pendapatan seperti itu tidak saya lakukan karena saya tidak punya energi untuk seperti itu. Sehingga pendapatan saya dari mana? Saya tahu nih gitu kan. Siapa sih yang membutuhkan puding yang saya kemas di kotak kayak gitu ya, ada cup yang isi saya pack itu ada 12 ini.
saya bisa dapat uang dari saya kerjasama dengan teman-teman yang jualan catering gitu, yang nasi box misalnya. Nasi box ini kan biasanya ada buah. Ada buahnya saya ganti dengan puding buah kayak gitu. Harganya mungkin bisa berbeda, tetapi saya bisa kerjasama dengan mereka gitu. Sehingga saya bisa dapat misalnya ada teman yang, oh Mbak ada yang mau puding buah, nanti saya dia langsung di order. Bisa ya dibaca seperti itu. Ini satu gitu kan. Saya bisa membuat parcel lebaran nih. Nanti ada event-event tertentu yang saya bikin misalnya untuk hantaran pudingnya gitu. Jadi saya paham gitu kan, dalam 1 tahun itu ada event-event apa saja yang bisa aku pakai untuk sumber untuk mendapatkan penghasilan. Itu bisa tuh gitu kan kita rencanakan. Jadi jualan itu nggak hanya jualan kita bikin habis gitu digelar dagangan nggak laku ya, aku nggak ada yang datang yang beli ya gitu kan, karena nggak ada upaya gitu kan. Oh, nggak ada suara, betulkah? Mbak Nana, masih dengar suara saya? Halo, tes. Masih, Mbak. Oke. Kalau saya masih bisa. Oke, Mbak Sukma kok nggak ada suaranya ya, Mbak? Oke, mungkin Mbak Sukma audionya bisa di-chat. Oke. Nah, itu contohnya seperti itu. Misalnya dari Rizal misalnya dari oke. Konsinyasi misalnya, atau dari bikin event, bikin pameran, bikin apa, nah seperti itu. Jadi kita bisa ini, dan kita bisa membaca peluang dan mengembangkan peluang-peluang lain yang bisa kita pakai untuk mendapat sebagai sumber pendapatan gitu kan. Tujuannya apa sih? Kita tahu ini Anda bisa lebih fokus dan terukur dalam memperoleh pendapatan. Yang kedua, Anda bisa membuat perencanaan kegiatan untuk pemasaran produk Anda. Jadi misalnya, nanti aku kepingin dapat omsetnya dari Lebaran nih, gitu kan misalnya. Oke, bentar lagi Lebaran aku mau bikin foto-foto tentang parcel, gitu kan. Oke, di-upload foto-fotonya, kayak gitu kan. Nah, setelah kita dapat jualannya. Atau tentang untuk ulang tahun, nah misalnya seperti itu. Nah, ini dapat dilihat dari sebuah membuat atau mengikuti event misalnya ya. Contohnya seperti ini contoh-contohnya. Jadi membuat program pemasaran tahunan, sehingga kita tahu ini kita dapat uangnya dari mana. Sehingga kita nggak istilahnya, nggak mati gaya gitu nih. Ini cuma nunggu doang gitu kan, pemasaran nih jualnya di mana gitu. Nah kita kadang-kadang harus membuat perencanaan sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Kalau saya sarankan teman-teman, ketika ada peluang, teman-teman bisa tuh membuat satu punya satu buku tempat menuliskan kira-kira event-event atau program apa yang bisa aku buat untuk sebagai saluran pendapatan. Ditulis aja dulu misalnya. Oh, bikin paket ini ini ditulis aja dulu sebelum misalnya dilakukan, lalu nanti mana yang kira-kira bisa dilakukan dulu, itu bisa dipakai. Jadi tidak harus banyak hal kita kerjakan, bisa step by step, atau bisa direncanakan sehingga kalau kita tahu, Mbak Desi, kalau kita tahu dan punya list sumber pendapatan, kita bisa nanti bulan ke depan saya mau bikin ini bulan ke depan saya bikin ini gitu kan. Untuk pasti ada hitung-hitungannya ya nanti. Oke, kalau mau buat apa gitu. Nah, itu namanya revenue stream. Ditulis itu supaya apa? Kita tahu arah usaha kita tadi mau ke mana gitu. Oke, ada juga sumber daya atau key resource. Key resource itu apa, Mbak? Coba kita bayangkan ya, untuk menjalankan usaha, kadang-kadang mungkin kita perlu tim. Mungkin saat ini menjadi CEO, Chief Everything Officer. Apa-apa dilakukan semua. Nggak apa-apa sih kalau masih kecil dan belum bisa ini, tetapi ketika kita mau menganjak dewasa, membesarkan usaha kita gitu kan, pasti dong kita perlu atau butuh tim untuk usaha kita di bidang apa, misalnya di bidang produksi gitu kan, di bidang pemasaran misalnya, atau di bidang apa. Nah, ini nih ditulis. Mungkin saat ini belum butuh nih, tapi nanti aku butuh. Ditulis aja dulu. Jadi ada baiknya orang-orang yang bisa mensupport Anda ya, baik di bagian penjualan, produksi atau yang lainnya. Kalau saat ini belum ada, minimal Anda bisa merencanakannya dulu. Kira-kira nanti kalau misalnya usahaku udah gede, nanti aku butuh misalnya tenaga produksi misalnya, mbaknya yang masak atau mbaknya yang pasang payet seperti itu. Nah, ini dibutuhkan nih gitu. Jadi ketika kita butuh, kita bisa
menganggarkan anggaran untuk itu gitu kan. Selain itu sumber key resource itu juga berupa fisik, kebutuhan apa ya, wujud dari apa saja yang perlu diperlukan agar tujuan usaha Anda tercapai. Misalnya seperti ini. Oh, saya butuh toko atau tempat untuk jualan misalnya, atau aku butuh handphone untuk jualan, atau aku butuh box nih kayak gitu kan. Nah, ini kan resource yang akan mendukung usaha kita gitu kan. Nah, tujuannya apa sih gitu. Dengan Anda bisa memulai seawal mungkin merencanakan sistem usaha Anda dan persoalan Anda yang dibutuhkan. Jadi, ketika kita sudah tahu ini, kita tuh bisa merencanakan seawal mungkin gitu kan. Anda bisa mulai merencanakan seawal mungkin sistem usaha Anda. Oke, nanti kalau sudah besar, aku nanti pakai ini, anggap ini. Atau sekalian, kalau saya punya modal dan saya membuatnya besar, oke, nanti yang saya butuhkan tenaga untuk keuangan, tenaga untuk produksi, tenaga untuk pemasaran, yang ini nanti job desk-nya seperti ini, yang ini nanti. Kalau belum sanggup, nggak apa-apa, ditulis aja dulu, kayak gitu. Nah, sehingga ketika sudah semakin besar, ya tadi saya sampaikan, kita bisa mengelolanya dengan baik. Jadi Anda bisa mengidentifikasi nih kebutuhan fisik atau untuk mensupport usaha Anda. Direncanakan. Jikalau belum bisa terpenuhi, ya ditulis aja dulu. Gitu. Misalnya tadi sudah menyampaikan contoh-contohnya. Itu ya yang dinamakan key resource gitu kan. Artinya teman-teman juga harus mempersiapkan ini. Makanya susah banget. Oke, nanti sesungguhnya ini simple gitu kan. Supaya kita bisa menggambarkan, oh kalau saya butuh orang tuh saya butuh apa saja gitu kan. Jadinya kalau misalnya saya bikin puding nih. Mungkin satu resep puding jumlahnya 60 cup saya bisa masak sendiri. Tapi kalau harus setiap hari masak sendiri saya kayaknya nggak mampu gitu kan. Tapi kalau sudah misalnya ada pesanan sekitar 500 cup misalnya saya nggak mampu. Saya butuh orang. Nah, itu salah satu contohnya. Apa nih? Key resource-nya itu sumber dayanya tuh siapa aja gitu. Oke, itu ya gitu kan. Terus kegiatan. Key activities, apa sih ini alur kegiatan usaha Anda? Jadi teman-teman juga harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa saja sih kegiatan usaha Anda, bagaimana alurnya, bagaimana itu dijalankan. Agar apa? Anda bisa bercerita ke orang, ini usahaku ke sini. Agar apa juga, kalau Anda punya karyawan, Anda bisa mengetahui, oh Mbak, ini kayak gini, standarnya kayak gini. Ini seringkali terjadi nih, usaha rumahan, ibu-ibu. Saya kan buka usaha untuk sosial aja. Kasihan tuh di tempat saya ada tetangga yang nggak punya pekerjaan, jadi saya bantu dia supaya dia bisa cari makan, ini, kayak gitu. Ini orang yang bisa saya ngomong kayak gini nih, nampaknya tuh apa? Oh, oke. Saya adalah orang yang sosialis gitu. Orang yang berjiwa sosial gitu. Nah, kayak gini gitu. Terus nanti tiba-tiba orang yang dibantu itu gitu nggak datang waktunya dibutuhkan. Mbak, hari ini masak loh ya Mbak, nanti jam segini ada pesanan segini. Oh Bu, maaf Bu, saya lagi ada urusan, itu di tempat saya ada apa istilahnya kalau orang sini tuh bantu orang nikahan kayak gitu, masak rewang kayak gitu. Sering nggak ayo ibu-ibu punya pengalaman seperti ini? Ini kenapa gitu kan? Karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar ditulis ya gitu kan, alur kegiatannya bagaimana, siapa yang bisa dan SOP-nya bagaimana, perjanjiannya bagaimana. Nah, itu bisa ini agar bisa kita mengontrol usaha kita gitu kan. Misalnya kegiatan pemasaran, nanti Mbak, misalnya kalau ini apa saja. Nggak harus dengan orang lain, kalau saat ini bisa dijalankan, misalnya kayak gini. Aku kalau mau bikin dapat pesanan puding, aku harus tahu order itu minimal H-1. Karena saya harus beli buahnya fresh. Beli buah saya sudah punya langganan sendiri nih. Langganan itu gitu kan nanti biasanya antar ke tempat saya buahnya, nanti kalau yang ini langsung diantar di sini, nah seperti itu. Saya tahu alurnya itu seperti ini. Sehingga apa? Saya udah ini, oh nanti kalau ada pesanan segini, oke saya dapatnya ke sini. Nah itu, key activities-nya itu harus ditulis. Supaya kita tidak hanya dibayang-bayang. Jadi kita bisa membuat alurnya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kayak gitu. Gitu ya.
contoh ya, misalnya kegiatan pemasaran gitu kan. Nanti misalnya kalau sudah di packing gitu kan, difoto, diupload di sini, nanti bagaimana nah kayak gitu. Bagaimana menghadapi konsumen misalnya. Oh, kalau ada konsumen komplain itu apa sih yang kita kerjakan? Nanti bisa jadi SOP gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu misalnya, ruwet ya Mbak bikin kayak gitu, pelan-pelan aja sendiri gitu. Paling tidak kita punya aturan terhadap apa yang harus kita lakukan gitu. Ditulis gitu. Ya, saya lanjutkan. Ada key partners. Tadi aku udah bilang misalnya aku punya apa ya langganan untuk beli buah misalnya. Key partners namanya. Siapa saja sih rekan kita, supplier kita? Kita perlu nih mencatatnya dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Mengapa? Agar mereka, tulisannya salah ya, agar mereka mendukung Anda. Oke. Nanti saya koreksi. Agar mereka itu bisa mendukung Anda. Misal kalau gitu kan. Kalau kita punya data siapa saja supplier kita, bisa kita lebih mudah misalnya, apalagi kalau kita lebih dari satu itu lebih baik misalnya. Kalau misalnya terjadi, ada pesanan, ternyata supplier satu nggak punya produk atau bahannya, kemudian kita bisa ke supplier yang lain gitu. Nah ini salah satu contoh, kita harus punya list nih, ke Mbak siapa ya aku jual, ke toko mana saya yang beli, ke ini siapa yang beli. Alternatif gitu. Ini bisa ini termasuk misalnya tenaga kerja kita gitu kan. Kenapa kita harus mendata ini dan bisa tahu ini? Agar ketika kita misalnya dapat order itu punya standar khusus misalnya. Saya kalau beli misalnya bikin puding harus pakai gulanya yang kelas ini gitu, yang warnanya putih, nggak mau yang coklat. Karena apa? Karena rasanya beda misalnya. Terus biasanya saya beli di sini, suatu waktu ketika lagi ada pesanan ternyata supplier yang ini tuh nggak ada lagi ini gitu kan, tutup. Aduh gitu. Aku harus beli di mana nih yang produk bahannya bisa sama dengan saya gitu supaya untuk menjaga kualitas produk saya. Nah, itu kan kita harus punya tuh alternatif. Misalnya, saya bikin puding cantik gitu. Dengan kemasan yang seperti ini cantik, ketika di foto terus ada orang beli, Mbak, aku mau yang seperti ini. Aduh, aku belinya bahan kemarin, aku belinya packaging kemarin di mana ya, nah kayak gitu. Kita nggak kebingungan gitu kan. Kita udah tahu, kalau beli ini di sini, kalau ini beli di sini. Supplier saya yang ini supplier saya yang ini. Nah, itu harus ditulis. Nah, oke ya, saya lanjutkan. Satu terakhir yaitu cost structure, biaya. Ini penting sekali, ini simple ya, supaya kita bisa tahu keuntungan kita. Kenapa Mbak ngomongnya keuntungan? Karena kita berbicara tentang usaha. Usaha itu harus untung. Gitu kan. Bahkan kita pun juga harus digaji dari usaha kita. Karena apa? Kalau nggak digaji, berarti kan kegiatannya sosial. Kalau kegiatan sosial, kalau capek, nggak dapet duit, hasilnya cuma ini, terus jangan uring-uringan gitu ya. Kenapa? Kita menganggapnya sosial dan kita nggak menggaji diri kita gitu. Nah, itu aja gitu kan. Jadi kalau cost structure ini tentang biaya, kita harus tahu minimal kalau untuk teman-teman pengusaha kecil biasanya itu kita tahu pos uang keluar, uang masuk gitu kan. Nanti penghasilannya berapa, HPP produk kalau memang itu produksi sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ini kok Mbak kulaan, oke kulaan, kalau yang ini harga harga kulaannya berapa, dijual berapa, marginnya berapa keuntungan saya gitu kan. Terus biaya-biaya apakah saya bisa membiayai biaya-biaya yang keluar dari situ. Nah, itu ada cost structure. Nanti ini tentang cost ini kadang perlu waktu khusus atau nanti kita bisa belajar bareng-bareng, ada kayak misal template-nya untuk laporan pembukuan seperti itu. Nah, itu perlu dicatat supaya kita bisa mulai sekecil mungkin kita bisa memisahkan antara uang rumah dan uang usaha gitu kan. Supaya usahanya akan terus berkembang gitu kan. Karena dananya nggak keluar gitu kan. Nggak habis untuk makan kecuali memang kalau nggak dipakai untuk membesarkan usaha. Nah gitu Mbak Nana tentang BMC gitu kan. Jadi teman-teman nanti saya bagikan ini ya
file ini yang mungkin bisa di-print atau bisa ditulis di kertas apapun. Nah, gitu satu-satu kita ditulis ini. Apa sih, siapa sih customer segmentku? Aku mau jualan tuh via apa? Ini channelku. Terus bagaimana nanti aku memperlakukan pelangganku apa aja ya? Mereka akan aku kasih apa ya? Oh ya, tahun ini aku kasih bonus ini nih. Tahun ini nanti aku kasih setiap ini ucapan terima kasihnya bentuknya kertas tapi tulisannya lucu. Nah, kayak gitu. Value proposition-nya itu apa? Jadi biar konsisten ya, gitu kan. Biar konsisten kita dengan usaha kita. Nah, mungkin itu aja. Nah, pertanyaan, bagaimana Mbak memulainya? Mulailah dengan yang bisa Anda kuasai dulu. Bikin yang simple, yang memang itu bisa Anda selesaikan. Selesaikan masalah yang ada di depan Anda saat ini. Jangan memulai dengan masalah yang belum tentu datang. Ini maksudnya seperti ini. Jadi kadang-kadang kita punya usaha. Mbak, nanti kalau kayak gini gimana? Terus nanti kalau usahaku ada kayak gini gimana? Sudah datang belum usaha apa yang kalau itu? Kalau belum, nggak usah dipikirin. Pikirin yang satu ini. Tek. Pangsa pasarku, target marketku, siapa ya? Bisa nggak dijawab? Itu dulu yang dikerjakan. Mulailah dari 9 itu dikerjakan, artinya yang simple dulu gitu. Jangan mikir yang nanti tuh kalau saya tuh mau usaha masker gitu. Ya oke, silakan usaha masker, nanti dijual ke siapa, harganya berapa, terus kamu produksinya gimana kayak gitu. Oh tapi itu kalau masker tuh sekarang tuh harganya ini, tapi terus nanti kalau ada orang kayak gini gimana Mbak? Kalau ada gitu. No. Teman-teman harus bisa memilahkan mana itu hal yang penting saya selesaikan, mana yang tidak perlu saya selesaikan. Itu saja. Jadi karena apa? Untuk hemat energi, untuk bisa lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Karena kalau semuanya dimasukkan ke dalam diri kita, boom, kacau lah. Bisa stres ya, gitu kan, bisa, wah ini harus, ini belum, kayak gini belum. Oh tadi orang itu ngomong kayak gitu. Pusing. Itu ya Mbak Nana, thank you, sudah selesai. Nah mungkin bisa diskusi dilanjutkan, kurang berapa menit nih saya nggak tahu. Saya stop share-nya. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 20-an menit. Bisa kita untuk diskusi ya, Mbak Es. Okay. Yes. Teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya, khususnya untuk materi ini? Mungkin ada tadi yang bagian materi yang ingin ditanyakan seperti itu. Monggo teman-teman langsung open mic aja. Langsung unmute. Adakah? Atau mau sharing selama ini seperti apa gitu? Yang bisnis yang sudah dilakukan atau usaha yang sudah dilakukan? Adakah? Teman-teman? Atau saya ya? Saya mencoba sharing. Saya ini termasuk yang Mbak Es tahu saya memulainya dari mana bisnis saya. Saya juga berpartner dengan ibu-ibu yang ada di sekitar saya untuk membantu saya menjahit. Tapi ya seperti tadi Mbak Es bilang, memang awalnya adalah dengan rasa ingin membantu tetangga sebenarnya. Tapi ya benar Mbak Es tadi bilang, dalam kondisi tertentu tiba-tiba ada rewang, ada anaknya harus bagaimana segala macam, padahal saya harus ada deadline seperti itu. Nah itu memang agak-agak menjadi satu kerepotan tersendiri gitu. Jadi kadang-kadang saya harus bilang ke customer, aduh sorry ya telat ya, ini sangat tidak mengenakan banget gitu. Dan saya harus kasih bonus tambahan untuk ngomong hatinya customer gitu. Ini tak kasih bonus ini ya, sorry atas keterlambatan seperti itu. Dan itu benar-benar melelahkan sebenarnya gitu. Jadi
benar seperti yang Mbak Is sampaikan tadi itu gitu. Jadi memang saya butuh memperbaiki sistem-sistem itu juga lebih memantapkan SOP, kemudian mungkin ada pembicaraan di awal ketika ada yang ingin membantu saya gitu, bahwa ini ketentuannya seperti ini, ada quality control yang memang harus, jadi ada keterikatan yang sama-sama menguntungkan begitu ya Mbak Is ya kira-kira. Nggak, artinya begini, kita bisa menjalankannya dengan Oke, tolak ukurnya kita dulu mampunya sebatas apa dulu gitu kan. Nggak harus misalnya kalau kita mau punya karyawan itu gitu kan, terus wah aku gaji ini belum bisa ya kayak gitu kan. Terus gimana Mbak? Nah, bisa dilakukan misalnya deal-deal atau gitu kan Mbak, nanti misalnya kerjanya jam segini sampai jam segini aja, gajinya segini kan kayak gitu-gitu. Itu bisa di ini supaya apa? Kita ada kayak misalnya kan ada tanggung jawab, dan ketika kita menggaji itu kan berarti kan itu kan cost yang keluar gitu kan. Cost keluar itu berarti kan nanti kita harus dibalikin dong dengan keuntungan gitu. Jadi orang yang ikut kita pun meskipun itu nggak full time juga bisa paham gitu kan, dan sekaligus dididik juga gitu kan. Artinya tapi memang susah gitu kan, ada yang bisa dididik, ada yang enggak, tapi itu harus lebih di ini. Kadang-kadang kalau perusahaan besar itu kan juga langsung bikin konflik kayak gitu ya, yang akhirnya orang yang nggak diperlukan itu keluar. Bisa dikasih tahu seperti itu Mbak, kalau dikerja di luar itu kalau kita nggak perform bagus gitu kan, kalau kita nggak kerjanya bagus tuh langsung dipecat loh gitu kan. Nah ini tuh nanti ada ini lomba gitu kan. Tapi nanti kalau kerjanya bagus nanti dapatnya kayak gini lomba, nah kayak gitu. Memang perlu, karena apa? Kita nanti akan berbicara dengan profit gitu kan. Itu nanti istilahnya gerus dikit, nanti aslinya bolong juga, jebol juga, nah kayak gitu. Ya sudah pernah merasakan juga sih, Mbak Nana. Ya, mungkin ada yang bertanya lain, monggo silakan. Monggo silakan. Teman-teman mau sharing atau bertanya? Mungkin yang Jadi Mbak Nana nanti ini supaya lebih terarah BMC ini kita jadikan semacam homework ya, atau PR gitu ya, gitu kan. Jadi teman-teman nanti di grup WhatsApp kalau yang belum jelas bisa didiskusikan lagi gitu. Begitu. Jadi yang tadi papan itu tadi ya Mbak ya. Teman-teman nanti setelah acara ini untuk mengisi PR, wah ini kita dapat PR ini dari Mbak Ais untuk mengisi kolom-kolom tadi itu. Ada partner, ada apa tadi itu ya, ada cost. Simple kok sesungguhnya kalau kita mau berpikir, oh ya bagian ini ya, oke aku tulis ini. Supaya lebih jelas aja, lebih terukur tuh. Nanti ketika kan ini lagi awal nih, ada next lagi gitu. Maksudnya ada hal lagi yang kalau mau naik kelas tuh ada sesuatu lagi yang harus kita kerjakan gitu. Nah ini dikerjakan dulu. Oh ya, ini berarti step awal kita untuk ini ya, menuju ke materi berikutnya gitu ya. Ini yang harus kita tahu dulu, kayak pemetaan dulu ya Mbak ya. Oke, gitu. Gimana teman-teman atas PR ini, adakah yang ingin ditanyakan? Mau tanya mengenai PR-nya itu nanti dikasih lembaran atau bagaimana Mbak untuk mengisinya? Oke, nanti bisa monggo ditulis di lembaran atau ditulis di file kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bisa pakai Word kayak gitu bisa. PDF gitu ya? Bisa PDF juga bisa. Nanti kita cek bareng-bareng atau mau didiskusikan lagi nanti kalau di grup, mungkin lebih baik di grup ya, bisa biar chat bisa dibaca sama teman-teman yang lain juga ya kalau ada pertanyaan kayak gitu sih. Atau kalau misalnya ada teman yang susah menggunakan PDF gitu, ditulis aja, terus di foto gitu, boleh nggak Mbak? Bisa, boleh. Oh iya, ini Mbak Nevi dibuat Google Doc biar bisa dijadi. Oh iya, itu juga usul yang baik ya. Enggak sih Mbak, ini nanti kan nanti miliknya sendiri-sendiri toh. Ini kan papan boardnya sendiri-sendiri. Jadi
lebih baik kan kalau Google bukan Google Form, Google Doc ya, Google Doc boleh deh, dokumen juga boleh deh. Oh iya, jadi hak miliknya Google Form. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya dikirim di share di grup WA ya. Nanti kita bedah satu-satu. Ibu sudah paham tentang usahanya belum? Kalau kita nggak paham dengan market atau target market kita nanti mau jualannya gimana, kan kayak gitu. Oke. Ya, ada lagi kah yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya mungkin mau share sedikit, Mbak, pengalaman silakan. saya. Silakan, Mbak. Ini mungkin pengalaman pribadi ya, mungkin beda-beda dengan Ibu yang lain untuk menghandle bisnisnya. Ini bidang yang kuliner yang saya geluti. Kebetulan dulu saya pernah ada semacam kantin atau kedai yang pada akhirnya saya closing karena kondisi pandemi. Kemudian saya pindahkan ke rumah gitu. Jadi tetap pemesanan tetap saya lakukan dari rumah. Cuman memang kembali lagi energi atau SDM kan tidak sebanyak yang dulu gitu kan, Mbak. Ya. Jadi cara kerja saya jadi berpartner dengan teman yang memang biasa membantu saya untuk mengerjakan poin-poin atau lauk yang memang nanti dibutuhkan gitu. Jadi selama masih saya bisa kerjakan sendiri di rumah, misalkan 50 porsi atau 100 ke bawah saya masih bisa handle di rumah gitu. Tapi kalau mungkin porsinya akan lebih banyak, itu saya akan berpartner dengan teman yang memang di bidang yang sama, yang saya tahu masak dan rasanya sama dengan kita gitu, Mbak. Cuman memang kembali lagi ke ini partnership itu kan trust mengenai pembayaran, kemudian bahan yang digunakan kan memang kita harus betul-betul ini ya tahu betul cara pengelolaan mereka gitu. Itu yang kapasitas yang memang betul-betul saya harus tahu. Kalau dulu ada orang yang membantu, nah sekarang karena kondisi begini kan mengerjakan sendiri sehingga harus tahu betul kapasitas saya mampunya mengerjakan sampai seberapa banyak. Itu untuk yang kuliner yang saya kerjakan sambil berjalan. Kemudian untuk yang satu lagi produk kami yang alat musik itu kami kebetulan membuat komunitas keroncong gitu. Jadi kebetulan ada teman-teman adik saya kebetulan juga pemusik. Teman-temannya itu juga ada beberapa guru musik dari IKJ dan lain-lain, sehingga nanti cara penjualannya pengalaman kami dari mulut ke mulut, dari guru, kemudian nanti muridnya akan diarahkan ke kita untuk setting, untuk membeli alatnya, atau untuk memperbaiki, untuk reparasi, seperti itu. Nah, pada saat kita juga membuka kelas les juga untuk yang baru ya, untuk yang pengenalan awal, ya. Jadi komunitas itu memang sangat perlu, sangat membantu untuk kita berjualan ya, karena memang kita bidangnya memang usaha ya, bisnis ya. Seperti tadi kalau bisnis kan harus profit. Tapi tidak melulu bicara mengenai profit. Terkadang juga dari komunitas itu referensi dari teman-teman kita berbagi share profit ya. Jadi misalkan referensi dari guru A, ini murid saya Mbak gitu. Nanti kita akan berbagi dengan beliau untuk pengganti uang transport atau pengganti uang rekomendasi gitu. Jadi keuntungan pun kita bisa berbagi. Kemudian komunitas itu menurut saya memang sangat membantu. Itu saja pengalaman dari kami. Mungkin bisa membantu teman-teman yang lain. Betul. Terima kasih. Kan, itu kan sore. sudah bisa dengan seperti itu kan bisa sudah tahu gitu ya. Misalnya sudah terlihat jelas gitu kan. Oh, kalau saya jualannya nanti di komunitas. Mungkin kalau misalnya Mbak mau menaikkan di mana? Bisa juga misalnya dengan membuat channel YouTube. Ada yang bisa main musik kayak gitu, terus nanti diinformasikan, oh kalau kita juga memberikan pelayanan yang seperti yang disampaikan lagi kayak gitu kan. Nah ini revenue streamnya bisa juga dari ads nih iklan yang dari YouTube kan bisa juga ya kayak gitu kan. Jadi komunitasnya juga bisa lebih luas. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini contoh aja kalau nanti bisa mau berkembang, revenue stream lain yang kita bisa mendapatkan
pendapatan atau keuntungan yang lebih, misalnya seperti itu. Mungkin aku bisa misalnya satu lagu gitu kan, main tap gitu kan, tapi nanti di situ diinformasikan bahwa kita juga jualan apa biolanya, kita juga jualan jasa untuk settingnya misalnya atau apanya, nah kayak gitu. Gitu ya Mbak ya, apa keren banget suka. Oke. Betul. Terima kasih Mbak. Siap. Iya. Mungkin gimana Mbak Nana? Mungkin ada yang lain? Ya, ada lagi kah? Mungkin ini karena waktu sudah satu orang lagi yang ingin share. Kalau ada, adakah? Kalau tidak ada, mungkin. Selamat sore. Oke, Ibu. Yes, Ibu. Baik, saya berbagi pengalaman sedikit saja ya Mbak ya. Iya, siap Ibu. Silakan Ibu. Ibu. Halo. Ya, Ibu, silakan. Ya, halo. Ini sinyalnya putus-putus. Baik, kenalkan nama saya Desti. Saya dari perwakilan Gereja Gondokusuman. Iya, Ibu. Saya berbagi pengalaman tentang ini, komplain pembeli pelanggan begitu. Saya beberapa kali itu mengalami pelanggan saya, bahkan pelanggan setia begitu, pada suatu hari pesan barang saya dan tidak sesuai yang dipesan. Kecewa dan gelo begitu terlihat sekali, tetapi mau disampaikan kok ya gimana ya, tidak sampai hati begitu, karena saya sudah sebelumnya minta maaf terlebih dahulu begitu, dan akhirnya saya menghadapinya dengan kejujuran saya begitu, bahwa ini adalah salah saya dan keteledoran saya begitu, dan pada suatu hari saya melihat kebutuhan pelanggan saya, mereka pada suatu hari membutuhkan sesuatu dan tanpa memberitahu saya memberikannya begitu. Itu sebagai ungkapan permintaan maaf, dan puji Tuhan dengan adanya hal yang saya lakukan, mereka bisa menerima dan menjadi pelanggan setia saya sampai saat ini. Tetapi untuk menghadapi pembeli yang komplain itu memang berat sekali dan itu tidak mudah, iya. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan keberanian, dengan kejujuran, dengan keikhlasan dan menyadari kesalahan kita, ternyata itu bisa diterima oleh pelanggan kita. Mungkin itu saja, Mbak. Iya Ibu, betul sekali. Memang kalau ya namanya pelanggan ya gitu kan, kita tidak tahu gitu kan, dan anggap saja itu juga sebagai bahan ujian untuk kita. Kalau jadi pengusaha kan memang harus nggak boleh baperan gitu lah istilahnya. Oke, kita selesaikan dulu bagaimana. Oh ya, kita selesai. Dan akan lebih baik, misalnya termasuk ini kalau teman-teman nanti main di sosial media, kadang-kadang kan kita tidak tahu tuh yang komplain atau yang komen negatif terhadap produk kita gitu kan, ya sudah dijawab saja, jangan malah dihindari ya atau dibalas dengan cara yang tidak bagus gitu kan, tapi dijawab saja dengan baik, permohonan maaf. Nah itu adalah salah satu bentuk kayak tanggung jawab kita. Iya betul Ibu sekali. Tetap positif, berpikir positif. Benar. Terus sambil di screening ya Bu ya, ini kalau mau baper nih, bapernya mau ditaruh di ring mana? Ring 1, 2, 3, kayaknya dibuang aja di ring 4 ya Bu ya, gitu, tak buang aja. Biar kita juga enteng gitu kan menjalani usahanya. Oke gitu. Oke Mbak Nana, mungkin ini siap-siap foto bersama ya. Kita harus foto bersama. Sudah dengan pose cantiknya itu. Untuk sudah tidak sabar memotret. bagian mengcapture itu sudah siap. Mari. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin ini materi kita hari ini ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan dan kurang jelas, nanti kita bisa lanjut lagi di WA group, dan harus dibikin ya, karena kita nanti pelatihannya kan ada beberapa hari ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami usahanya Anda, usaha teman-teman, dengan itu memahami tadi target marketnya apa, channel yang akan dipakai apa, supaya kita bisa lebih fokus menjalankan usaha kita. Gitu ya teman-teman ya.
Terima kasih Mbak Nana. Saya balikin lagi ke Mbak Nana. Ya, terima kasih Mbak Ais atas materinya hari ini. Nanti untuk PR-nya nanti Mbak Yu akan membantu membuatkan Google Doc-nya, Google dokumennya gitu. Nanti akan di-share di grup, nanti kita kerjakan bersama-sama. Sendiri-sendiri, Deng, sendiri-sendiri tapi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri nanti kita diskusikan. Siap ya, ibu-ibu dapat PR nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya, semangat belajar. Iya, namanya pelatihan biasanya ada tugas-tugas, sesuatu yang sangat wajar. Ya. Oke. Apakah? Oke, kita siap foto yang dulu belum ya. Itu Puji Rahayu, Yulis, yang masih videonya Lilin, tertutup. Kita Aisyah. Foto dulu, Mbak. Sebentar. Ya, Mbak Putri. Mbak Putri. Lilin, mana Lilin? Ayo, munculkan dulu wajah cantiknya. Yang belum pakai jilbab, monggo segera pakai jilbab. Ditunggu 30 detik. Putri mana Putri? Oh, Fata nggak bisa. Oke, no problem. Oke, baik ya. Ada 2 halaman. Sekarang kita akan mulai. Saya hitung sampai 3. Senyum termanis. Aduh. Oke, Fata nggak usap ini dulu nanti. Saya mau motret ini nggak bisa terus karena ada catnya ini muncul dia. Oke ya. Sekarang 1, 2, 3. Iya, siapa? Ajiko ini siapa nih Ajiko? Makasih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua ya. Oke, halaman kedua ada Fata, ada Silmi, ada Fatimah. Oke. Putri udah ya, Putri masa masuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Sip, Jos. Ya, saya tutup ininya ya, live Facebooknya ya. Ini tepuk tangan bersama ya hari ini luar biasa. Yeay. Tetap semangat ya semua. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Oke, jangan lupa